Selamat malam semuanya. Yang dampingi saya hari ini siapa? Luki kah? Wah, udah langsung. Afe. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Malam ini saya nggak ngajar sebenarnya. Tapi saya mau ini aja, mau sharing saja kebenaran firman Tuhan. Judulnya biasa sekali sih. Judulnya Si Miskin Yang Kaya. Yuk kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan supaya kita ngerti. Kita buka kebenaran firman Tuhannya ya. Ucapan bahagia. Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit ya. Dan setelah ia duduk, Yesus duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ada catatan. Kalau kita baca Alkitab, kita baca pasal sebelumnya dan baca setelahnya. Dan kita lihat juga, jangan hanya ngambil 1-2 ayat, tapi ngambillah satu perikop dan satu kebenaran yang utuh. Dikatakan datanglah murid-muridnya. Mau nanya nih, Luk, sebelum berlanjut semua. Kira-kira murid yang di sini ada berapa, Luk? Kalau baca dari pasal sebelumnya, ada Ayo. 2, Kak. Ada 2, dilihat sekali lagi, no. Ayo, Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa interaktif ya. Ada 3. Kita ada interaktif ya. Jadi supaya kita bisa ngerti kebenaran firman Tuhan dengan utuh dan lengkap ya. Ada berapa? Kita lihat pasal sebelumnya. Kita lihat muridnya ada berapa. Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ya. Ayat pasal 4 ayat 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang saudara, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, 2 ya. Ya. Setelah itu kita ngelihat di situ ada 4 gitu loh. Ya, muridnya Tuhan Yesus ada 4. Dia melihat 2 orang bersaudara, Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ada berapa? Nah, ada 4. Jadi belum 12 ya muridnya Tuhan Yesus ya? Belum ya, belum. Jadi kalau lihat dari catatan ini, kita ngelihat muridnya Yesus baru 4. Kita lanjut ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Si Miskin Yang Kaya judulnya. Kalau kita ngelihat kebenarannya dikatakan gini, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Nah, ini loh yang hilang Bapak Ibu Saudara di dalam gereja Tuhan, mengajar. Kalau kita lihat rasul-rasul itu mengajar. Yesus pun pada saat sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi ada kata jadikanlah seluruh bangsa muridku. Di antara beberapa kata tersebut, kata menjadikan murid itu adalah kata yang aktif. Artinya ada sebuah keharusan. Nah, kata menjadikan murid, kata-kata ini luar biasa karena diucapkan oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat pemuridan berarti ada aktivitas mengajar. Kenapa mengajar? Mengajar itu mempelajari sesuatu dan mendalami seperti yang kita dilakukan di pemuridan ini. Makanya genre pelayanan ini tidak populer dan tidak laris manis. Kenapa? Karena mengajar, membuat orang lain memiliki wawasan kebenaran firman Tuhan yang benar-benar utuh. Nah, rata-rata orang malas untuk belajar. Nah, saya tadi itu baru datang dari wisudanya, saya tadi menghadiri wisudanya anak saya pertama ya. Dan saya ini cukup terharu ya, cukup terharu. Kenapa? Saya bisa ngelihat orang yang nabur dengan air mata akan nuai dengan sorak-sorai, dan mereka itu berusaha betul dengan tingkat-tingkat kesulitan. Mahasiswa itu kan tingkat kesulitannya kan luar biasa, tetapi ketika mereka di wisuda sepertinya lupa kalau mereka tuh sudah mengalami kesulitan. Luki dulu sekolah berapa tahun? Ini mau makanya interaktif. Sekolah berapa tahun? Lalu sekolah dokter. Saya gitu. 7 tahun, Kak. Nah, 7 tahun. Sulit nggak, Lu? Banget, Kak. Makanya nanya sekarang, sulit kan? Makanya kalau saya barusan dari tempatnya Pak Timur, saya ngajari jemaat. Nah, kadang-kadang kan jemaat kan ngomongnya itu wacana. Contohnya gini, saya tanya apa kabar? Jawabannya kan luar biasa. Luar biasa kah? Enggak, padahal mereka babak belur dalam 1 minggu. Tetapi karena sudah diajarin luar biasa, dikatakan, oh mulutmu tuh imanmu. Iman itu apa dulu? Iman itu ketika saya sampaikan pada jemaat di tempatnya Pak Timur, saya katakan Ibrani 11 itu
Tidak ada isinya minta kemudahan hidup, tidak ada isinya untuk minta mobil, minta kereta pada zaman itu, minta rumah atau minta keamanan, tidak. Ya, Ibrani 11 itu berisi para tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan iman yang berani menuruti kehendak Tuhan. Makanya iman itu adalah penurutan kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya tanya untuk D9, apa kabar? Ya jangan dijawab luar biasa. Ya, tanya dijawabnya apa? Bisa dilewati. Nah, tanya aja. Ya, pada saat Luki kuliah itu banget katanya. Ini tenanan. Ya, ini sungguhan. Sebab saya pernah ada orang yang sekolah nih. Begitu sekolahnya nggak lulus di sini, di satu kota besar, dia cari sekolah kedokteran di kota yang lain yang lebih ringan. Bisa kebayang nggak? Pasiennya mau jadi apa nantinya? Betul kan? Nah, seperti inilah. Makanya kegairahan untuk belajar di gereja-gereja itu kurang. Makanya jemaat dicekoki. Pokoknya, ya pokoknya, padahal sebenarnya nggak makan. Kalau manis-manis terus, ya saya didampingi oleh dokter bisa diambil. Nah, dikatakan Yesus mulai berbicara dan mengajar. Nah, ketika Yesus mengajar, ini unik. Apa yang Yesus ajarkan itu berbeda dengan para rabi-rabi pada zaman itu mengajar. Apalagi ditulis Yesus itu mengajar dengan kuasa. Nah, ini luar biasa. Ya, ditulis kebenarannya Yesus itu berbeda karena Yesus mengajar dengan kuasa. Jadi dari Yesus lahir sampai pada Yesus mengajar pada usia 30, Yesus itu mengalami banyak proses dan penurutannya kepada kehendak Bapa di surga itu yang membuat dia bisa bicara dan mengajar. Jadi kalau dia tidak ada penurutan, dan kemudian punya bergaul dengan Tuhan, apa yang dia sampaikan tidak ada kuasanya. Saya bertemu dengan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ya, saya dengan Kak Ane itu bicara bertemu dengan banyak orang. Ada orang yang dari segi pengetahuan itu luar biasa. Dari segi pengetahuan itu luar biasa. Tapi ya nggak ada powernya. Kalau dulu dalam bela diri, saya katakan bisa jurusnya, tapi nggak ada tenaga dalamnya. Gitu loh saudara, ngerti ya? Jadi tidak ada tenaga dalamnya. Nah, ini loh yang terjadi. Ini yang terjadi. Banyak pembicara-pembicara hanya ngomong. Makanya ketika saya ketemu dengan salah satu pembicara, dikatakan apa? Saya langganan dengan salah satu toko buku, tiap bulan dia di WA oleh siapa? Oleh toko buku tersebut. Makanya waspada, ya. Oh di WA, Pak datang buku-buku motivasi baru. Ini Bapak kayaknya cocok. Nah, kenapa? Ya, karena profesinya sebagai pendeta. Alih-alih atau mereka sudah tidak pakai lagi kebenaran firman Tuhan dengan mendalaminya lagi, mereka mengganti dengan kata-kata motivasi untuk membuat orang termotivasi. Dengar, saya tidak anti motivator, tapi motivator itu tidak menghilangkan masalah. Nah, yang lalu ada orang tanya pada saya, Pak Michael Sony, ya hipnoterapi itu bagaimana? Hipnoterapi itu tidak menghilangkan masalah. Masalahnya still there, tetap ada di situ. Ngerti ya saudara? Memotivasi hanya sekedar orang menjadi jauh lebih baik. Padahal tuntutan kebenaran firman Tuhan, kita ini harus mengalami kematian daging. Dan kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis, jangan beri topon. Jadi itu berbeda dengan menjadi motivasi. Itu namanya memakai kata-kata motivasi. Dan ada orang-orang yang tergila-gila loh saudara. Ada orang yang tergila-gila dengan sesi-sesi motivasi yang harganya jutaan tersebut. Yang berjalan di atas api contohnya. Nah, kekristenan buat apa jalan di atas api? Begitu loh. Nah, makanya saya tidak bicara berkelanjutan untuk hal ini. Seharusnya kita ini tidak sekedar jadi jauh lebih baik. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan untuk sempurna. Nah, inilah fokusnya yang saya akan bahas Matius 5 ayat 3. Kata berbahagialah, makarios. Kalau yang pernah ikut sesi saya di kitab Wahyu, ya, dikatakan makarios. Orang yang baca, orang yang dengar, orang yang melakukan berbahagia. Jadi kitab Wahyu dibuka dengan makarios. Ini Yesus juga sabda
sabda ini dikatakan sabda bahagia ini ya, dikatakan apa? Berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kalau kita periksa yang namanya sabda bahagia, nah banyak orang bahkan dikatakan gini, bahkan dikatakan oleh Martin Luther, katakan gini, ini sulit dilakukan, ya, ini sulit dilakukan. Nah, bayangkan sekelas tokoh reformator saja mengatakan bahwa ini sulit dilakukan. Saya hanya ngambil satu, berbahagia orang yang miskin. Nah, jadi jangan berpikir gini, oh saya harus miskin dulu baru bisa berbahagia. Bukan itu maksudnya. Kalau kita ngerti latar belakangnya, Yesus ngomong ini, wah luar biasa. Orang yang mendengar Yesus ngomong ini merinding, saudara. Kalau kita orang Indonesia, baca itu kata per kata, jadi kalimat, mungkin nggak ada efeknya apa-apa sebelum diajar. Tapi orang Yahudi yang dengar ini, yang tahu pasti, ya yang tahu pasti ini siapa yang apa namanya sebelumnya dikatakan atau dinyanyikan oleh siapa, merinding. Jadi wah, ketika lihat Yesus mereka terkesima. Ya saudara, saya lanjut ya saudara supaya apa namanya seperti saya katakan tadi, saya tidak banyak bahwa saya tidak ini saya malam ini khotbah saya tidak dalam keadaan detail untuk ngajar, tapi supaya saudara tahu. Nah kita lihat, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah saya mau kasih tahu highlight saudara, highlight miskin. Miskin di sini petokos, artinya nggak punya apa-apa. Nggak punya miskin itu ada tiga kata miskin. Nah miskin yang ini betul-betul tidak punya apa-apa. Nah, kalau orang Yahudi pasti tahu, karena setahun sekali worship leader ya, atau saya katakan pemimpin pujian yang mimpin di bait Allah namanya kasan. Kasan itu pakai CH ya, kasan. Worship leader pada Jawa yang worship leader di sini ada yang namanya kasan. Nah, kasan ini setahun sekali pada saat Rosh Hashanah. Pada saat Rosh Hashanah itu adalah apa namanya tahun baru Yahudi ya, tahun baru Yahudi. Pada saat tahun baru Yahudi, dia ngomong ini kasan itu mimpin ibadah dan berkata hineni, he ani, mimas ya. Dia berkata hineni he ani, mimas. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini aku, seorang yang miskin, yang melayani atau ingin melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Kalau saya cenderung untuk menerjemahkan seperti ini aku, ya, aku miskin, ya, aku ini miskin, namun aku ingin melakukan suatu perbuatan yang baik. Saudaraku yang terkasih, ini itu diucapkan oleh orang-orang Yahudi yang ada di pikiran mereka, ada penekanan, aku ini miskin. Makanya kita ngelihat dulu, kita mundur lagi ya saudara, ya, yang ini biasa, ini doa orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi berdoa seperti ini? Gitu loh, mari kita ngelihat. Ya, bukankah orang Yahudi itu, wah, kita ngelihat ya, sampai sekarang itu kan sombongnya masih ada tuh. Sombongnya luar biasa, karena mereka itu di apa namanya, mereka merasa bahwa mereka bangsa pilihan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu bangsa pilihan, dituntun keluar dari Mesir dengan tiang awan, dengan tiang api. Dengan hebatnya Tuhan menurunkan 10 tula. Mereka punya Bapak Abraham yang luar biasa. Abraham, Ishak, Yakub yang luar biasa. Makanya kalau kita seringkali niru Yahudi, kita seringkali ngomong, ya, mana yang besar seperti Allah kita. Kan seringkali kita ngomong seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dahsyat gitu loh. Nah, padahal orang Yahudi sendiri pada saat Yesus ngomong ini ya, Yesus itu mulai pelayanan ya, kalau kita lihat ya, kita lihat bahwa Yesus itu mati terus kemudian disalib, mati naik ke surga itu tahun 30, yang 3,5 tahun ya kurangin 4 saja, ya kira-kira tahun 26. Nah, tahun 26 apa yang mendasari saudara?
Yesus ngomong ini gitu loh. Tuhan Yesus melihat bahwa orang Yahudi doanya adalah apa? Ini aku orang miskin yang ingin melayani. Kenapa sampai orang Yahudi yang konon luar biasa itu datang ke hadapan Tuhan berkata, ini aku, masing-masing loh ya, aku ini orang miskin, tapi aku ingin melayani. Kita lanjut ya. Kita ngelihat makanya miskin tapi kaya. Kalau ini enggak, kita bukan berarti kita jual semua baru kita bisa berbahagia. Enggak seperti itu, Saudara. Ya, kita ngelihat apa dasarnya orang Yahudi itu sampai merasa miskin, sampai merasa tokos. Katakan sekitar 1300-1200 sebelum Masehi. Diperkirakan bangsa Israel itu masuk dan berdiam di Kanaan. Saudara mesti ngelihat loh, mereka keluar dari Mesir dengan kekuatan Tuhan yang keras. Untuk siapa? Bangsa Mesir. Bahkan yang dikalahkan adalah Fir'aun. Oh, itu luar biasa zaman itu, saudara. Fir'aun itu adalah apa? Mungkin Putin, mungkin Joe Biden, saudara. Ya, dan itu nggak gampang lolos dari keduanya, gitu loh ya. Kalau zaman sekarang, ya. Zaman itu Fir'aun itu negara adidaya, Mesir itu negara adidaya, dan tentunya Fir'aun itu superpower. Nah, ketika mereka masuk tanah Kanaan, coba saudara, terbukalah mata saudara, terbuka ya, yang selalu ngomong mengunggul-unggulkan orang Israel. Wah, orang Israel itu luar biasa, pokoknya segala sesuatu yang berbau Israel itu luar biasa. Nah, perhatikan ya, tahun 1300 sampai berapa diperkirakan itu masuk dan berdiam di Kanaan. Tapi saudara ngelihat ada cerita sedih sebelumnya. Orang-orang yang dari Mesir keluar itu bukan orang-orang yang sama masuk ke tanah Kanaan. Itu sudah kepedihan luar biasa. Gitu loh, saudara. Harusnya mereka nggak bisa sombong. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah apa? The new generation yang dipimpin oleh siapa? Dua orang yang tua. Saat itu Yosua dengan Kaleb. Bayangin, ya. Yosua dengan Kaleb. Tahun 1020, mereka tuh sebelumnya minta raja. Ya, minta raja. Apa namanya, Samuel didorong. Kita pengen raja. Nah, kita lihat, perhatikan timeline-nya. Tahun 1000 sebelum Masehi, Yerusalem itu jadi ibu kota kerajaan Daud. Yang ini sekarang sampai kalau saya nonton yang terakhir minggu yang lalu, wah, arkeolog menemukan satu situs baru ya sejarah mengenai kerajaan Daud. Tahun 960 sebelum Masehi kan turun ya. Bait Allah Salomo berdiri. Setelah Daud mati, bait Allah Salomo berdiri. Tapi pedihnya saudara, 930 kerajaan Israel terpecah. Nah, di sini loh, lihat. Saudara, Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, Elohim Yahweh itu luar biasa, saudara. Tetapi ingat ya, mereka berkeliling selama 40 tahun. Dan bukan orang yang sama yang keluar dengan yang masuk. Orang-orang yang tua sudah mati semua di padang gurun. Ya, tahun 930 pergi kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Di sini kita ngelihat, kok pecah? Katanya disertai dengan Tuhan. Kita sebenarnya belajar dari sini. Sehebat apapun Tuhan, ya, kalau mentalitinya manusia-manusia yang ada, saudara, kita yang ada, ya, tidak meresponi dengan benar Tuhan itu, maka terjadinya seperti ini. Kerajaan Israel terpecah jadi Yehuda dan Israel. Kenapa sampai orang Yahudi pada zaman Yesus, ya, sampai doanya yang dipimpin worship leader itu adalah hineni gitu loh ya. Hineni, kami ini orang miskin, ya, tapi kami ingin melayani. Mentalitinya sudah tahu, rupanya di dalam perkataan itu ada penyesalan yang luar biasa. Nah, kita ngelihat tahun 722, ada yang orang ngomong juga 720, sebelum Masehi, kerajaan Israel dihancurkan oleh Assyrians. Di situ 10 suku hilang. Coba bayangkan. Ayo saudara, berapa tahun tinggal di Israel? Coba, berapa tahun tinggal di tanah Kanaan?
Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda dihancurkan oleh Babel. Bait Allah dihancurkan. Baik kerajaan Israel, baik kerajaan Yehuda. Kalau itu dihancurkan, maka orang-orang yang ada di dalamnya, termasuk para bangsawan, diapakan saudara? Diperbudak, dibuang. Nah ini loh saudara. Tahun 538, 515, pulanglah dari Babel. Ya, sedih sekali saudara. Ya, tahun 332 sebelum Masehi dikalahkan oleh Alexander the Great. Saya mau tanya, jayanya kapan? Jayanya itu, jaya yang tiada terbantahkan itu hanya Daud. Ya saudara, hanya pada saat kerajaan Daud dan kerajaan Salomo. Tapi kerajaan Salomo pun tidak sejaya kerajaan Daud. Tetapi memang kerajaan Salomo lebih kaya, lebih teratur. Tetapi kerajaan Daudlah yang jadi patokan kemuliaan Tuhan. Gitu loh saudara. Bayangkan, ya. Tahun 332 dikalahkan oleh Alexander the Great. Ya saudara. Tahun 63, nah lu bayangin lu gini. 63 sebelum Masehi, Yerusalem dikalahkan oleh Kekaisaran Romawi, saudara. Nah, coba di mana mulai mentalnya? Ketika mereka dibuang. Ketika mereka kehilangan bait Allah, ya, tahun 586, mereka mulai merasa miskin. Makanya waktu pulang dari pembuangan, mereka lebih ketat, mereka lebih sungguh-sungguh, mereka mulai mikirin kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, disitulah mereka mulai merasa miskin. Nah, saudara, ya, dengerin saudara luar biasanya. Kita lihat, ya. Tahun 63 atau 4 Masehi sampai 4 sebelum Masehi, bait suci itu dibangun kembali, Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh Herodes. Makanya bait suci kedua tahun 70, bait suci diruntuhkan oleh Panglima Titus. Ya, tahun 614 diinvasi oleh Persia. Tahun 691 tempat di mana bait Allah didirikan, dibangunlah Dome of Rock oleh Khalifah Abdul El-Malik. Puji Tuhan, tahun 48 Israel berdiri kembali. Saya lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, ngeri ya buat saya. Buat saya makanya kalau ada orang tergila-gila dengan Israel, itu saya bingung saudara. Jadi kenapa sampai mereka ngomong ini saudara? Ya, dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin. Ya, hineni heani mimaas. Pada saat Yesus ngomong berbahagia orang yang miskin, kagetlah seorang Yahudi. Kenapa? Loh, ini menjawab doa kami. Yang menjawab doa kami ini adalah Mesias. Yang sadar loh ya. Kenapa? Karena kami berdoa. Kami orang miskin, kami ingin melayani. Yesus ngomong, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nah, saya refleksikan dengan kekinian. Kita melihat orang Kristen mengulangi kesalahan dari bangsa Israel. Israel itu jadi sejarah yang jadi contoh. Semua yang hebat diambil. Bahkan lambang dari kehadiran Tuhan. Saudara mesti ingat sebenarnya. Pada saat tabut itu sendiri diambil, itu lambang kehadiran Tuhan. Pada saat peperangan itu diambil, saudara harus curiga. Tuhan itu selalu senang dengan ketaatan dan kesetiaan. Jadi kalau sampai itu pergi, sebenarnya Tuhan sedang. Tuhan itu selalu mendidik kita secara luar biasa. Saya senang dengan beberapa orang yang mengalami didikan Tuhan sampai di 0G. Di 0G. Artinya kenapa? Dibuat nol sama Tuhan. Supaya dia betul-betul kami perlu. Seringkali kita ini kan ukurannya ukuran sukses kalau kita punya semua. Kalau ukuran sukses yang diajarin Yesus adalah apa? Kita suruh memindahkan hati ke surga. Kita disuruh memindahkan. Artinya
Kita tidak punya apa-apa. Kita di bumi ini untuk sesuatu yang kita pegang, yang kita andal, yang kita banggakan. Kalau gitu nggak boleh kaya. Boleh. Harus malah. Supaya saudara bisa membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau itu, saudara, yang kita andalkan, kekayaan, harta, aset, bukan sama sekali lambang bahwa mereka disertai Tuhan, diberkati. Saya dengar sendiri, ada pendeta begini, tanda-tandanya orang yang diberkati Tuhan. Kalau zaman tahun 80-90, orang ngeklaimnya dengan gini, tanda-tanda kamu disertai Tuhan, itu melenceng zaman itu. Kalau berbahasa manifestasi roh. Tapi tahun-tahun sekarang, gereja yang diberkati, gereja yang bangun megah. Makanya jangan kaget kalau gereja balapan, perlombaan membangun megah-megah. Enggak. Tapi yang dibangunnya itu harus manusianya. Saya sampai hari Minggu yang lalu di gerejanya Pak Timur, saya sampai harus mempraktekkan seperti ini. Jangan mainin musik. Enggak loh ya, main musik, oke, saya setuju sekali. Supaya saya tidak mau pakai musik itu untuk mompa. Di sini ada apa namanya Bro Yosef Kurniadi, tahu the power of music dengan nada-nada tertentu, dengan pengulangan tertentu, dengan memakai lagu tertentu yang tepat dengan penderitanya orang. Nangis nggak usah hadirat Tuhan, nggak usah hadirat Tuhan, nangis, saudara. Dan itu mudah sekali untuk memanipulasi orang. Sampai di gerejanya Pak Timur saya katakan nggak usah pakai musik. Kamu silent worship dalam hati. Nggak usah dinyanyikan, terus kemudian berbahasa roh, dipancing 3, 2, 1. Wah, ngarit. Nggak usah. Sampai mereka ngalami betul-betul. Dan hasilnya apa, saudara? Dilawat. Pak Timur bisa cerita. Tentu waktu ini masih bahas firman Tuhan. Makanya ketika itu terjadi, mereka dilawat Tuhan secara luar biasa. Dan kita ngerti, itu pasti Tuhan. Kita ini diukur, kalau kita punya sesuatu, maka kita kaya. Orang Yahudi dididik sedemikian rupa. Sampai terakhirnya dibuang. Sampai diaspora. Tahun 48, saudara, baru mereka kembali. Apa yang saya mau bicarakan? Kita harus punya mentality ini. Yesus ngomong, kalau kamu miskin, artinya tidak ada satu-satunya yang kita andalkan selain Yesus. Kalau kita masih punya orang kaya, kalau kita masih punya orang berkuasa, kalau kadang-kadang orang Kristen parahnya di sini. Salah satu kebanggaannya kita, wah saya dekat sama preman ini yang bisa membantu saya. Saudara, kita masih bisa mengandalkan. Satu-satunya yang kita bisa andalkan hanya Yesus. Makanya saya pernah nulis di Facebook saya, kenapa sih kita ini babak belur sekarang? Kalau di awal kita mau berserah kepada Tuhan, kenapa sih nggak mau berserah di awal? Mesti berserahnya di akhir setelah semua bangunan prinsip hidup yang salah, itu sudah porak-poranda kan. Kenapa nggak dari awal kita bilang, aku nurut? Kenapa, saudara? Karena kita masih merasa memiliki segala sesuatu. Orang Yahudi dinolkan sama Tuhan. Tanah mereka dibuang loh. Dibuang jadi budak. Bait suci yang mereka unggulkan, yang mereka banggakan, dihancurkan. Lihat, luar biasa. Makanya ketika Yesus ngomong, berbagai yang miskin, yang kamu tidak punya apa-apa. Kalau kita punya mental seperti itu, semua yang kita miliki, ya Tuhan, kita jadi orang yang berbahagia. Kita jadi orang yang berbahagia. Makanya makan enak itu apa sih? Ini Bro Yosef dari Amerika datang. Makanan Indonesia yang enak-enak mahal di sana. Steak yang di Indonesia mahal, di sana jadi murah. Betul enggak? Teman saya di Amerika, saudara, 5 tahun tinggal di sana. Pulang itu begitu mendarat di Juanda. Hanya pengennya satu, saudara. Pengennya satu. Pecel pande giling.
Setelah pencelpan digiling, dia punya ide. Aku mau ke Ahmad Jais. Aku mau ke sini. Akhirnya jam 9 pagi mendarat. Sampai pulang di rumah jam 3 sore. Jam 9 malam masuk UGD. Kenapa? Muntaber. Serius. Makanya sekali lagi, saudara. Satu-satunya, kita kan udah belajar kan lagunya. Satu-satunya yang kuandalkan, gitu loh. Satu-satunya yang ku percaya. Bayangin, saudara, kita kan nggak perlu jadi Ayub dulu, dinolkan. Untuk recovery dengan keadaan yang luar biasa. Kenapa sih nggak nyerah dari awal saja? Supaya kita bisa dapat, kita tahu rencana Tuhan ke depannya seperti apa. Kata-kata aku berserah itu susah sekali. Ingat ya, lagu zaman dulu. Ya, I surrender, Lord. Aku berserah. Nah, itu susah luar biasa. Yuk, jangan sampai apa yang kita andalkan itu jadi berhala bagi hidup kita. Malam ini saya hanya bawa firman Tuhan kok. Saya nggak ngajar secara detail. Sebab saya dapat, saya keberkatan dengan apa yang saya bagi di Ngawi mengenai kita miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan. Jadi menganggap bahwa semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Ini termasuk bakat kita. Saya ngelihat orang-orang yang berbakat. Itu kok malah bahasa Surabayanya jadi metesek ya. Jadi bangga gitu. Kadang-kala kan gitu. Yang diurusi, kalau pujian penyembahan yang diurusi itu bukan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang diurusi hanya, aku mau nyanyi gini, aku mau nyanyi gini. Yang diurusin hanya apa? Teknik menyanyi. Teknik bermusik. Tapi tidak duduk diam dengar. Tuhan mau apa? Kita tuh harus punya mental pelayan restoran. Saudara. Ya, pelayan restoran. Walaupun kita tahu itu masakan ini enak sekali. Tapi kalau pelayan restoran, Bapak mau apa? Ini enak. Enggak, saya mau yang ini. Iki enak. Makanya kalau saya tanya kadang-kala sama pelayan restoran, menurutmu yang enak mana? Oh, yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Yang enak. Gitu loh. Kenapa? Karena biasanya kalau pelayan restoran dengan bintang, mereka ada tes. Tes rasa. Dan tentu based on selera ya. Tapi kalau dari situ kita melihat. Nah, kalau kita sama raja kita yaitu pemilik hidup kita, datanya Tuhan mau apa? Pemimpin pujian kadang ketoprak. Wah, pokoknya ini lagu lagi top 10. Saya masih ingat di satu gereja. Nyanyi lagu bahasa Inggris, Luki. Ya, nyanyi lagu bahasa Inggris. Turun dari mimbar tak tanyain. Kamu bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Nah, tadi kok lancar sekali. Saya hafalin. Kamu ngerti artinya? Enggak. Pokoknya Hillsong itu pasti luar biasa isinya. Pusing dah. Makanya yuk, hidup yang dinikmati Tuhan adalah kalau kita, iya, ini ilustrasi saja. Kalau kita, harganya kita sudah lunas dibayar. Pemilik hidup kita adalah Tuhan. Semuanya milik kita. Kita nggak boleh dong ketika jual rumah. Kita nyimpen satu ruangan. Yang ini jangan. Yang lain tak jual. Itu include, saudara. Ini include. Saya tadi 30 menit sebelum acara ini ada yang telepon saya. Pak minta tolong. Ini sedang bermasalah. Bermasalah hukum. Saudaraku yang terkasih, saya khotbah minggu yang lalu di penjara. Saya ngomong gini. Kalau kamu di penjara wanita ya, kalau kamu masuk penjara ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mendelik orang-orang. Saya ini baru bahagia, saudara. Karena Kamis yang lalu ketika saya khotbah di penjara, saudara tahu, 23 ya dari gereja pembaharuan, namanya gereja pembaharuan, sudah lulus, sudah keluar di penjara. Sudah lulus, sudah tidak menjalani masa hukuman. 23 itu gereja sepi, malah aku seneng. Gereja sepi malah seneng. Kenapa? Wah, pulang semua sepi.
Tapi saya ngomong sama yang baru. Termasuk ada pendeta. Saya ngomong begini. Kalau kalian ada di sini, itu berarti Tuhan itu sayang. Dan Tuhan masih berkenan padamu. Wah, Pak, aku ini susah Pak. Di sini Bapak jangan ngomong. Di sini karena mereka nyanyi tuh. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Tak ubah, Luki. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada di dalam penjara. Tak bilang. Ngamuk orang-orang ini dalam situ. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena seumur hidup mereka, saudara. Mereka itu punya kesepakatan bahagia. Bahagia itu kalau umur mereka segini, mereka kawin. Kalau nggak kawin umur segitu, diributin gelisah. Makanya gelisahnya ya gara-gara apa? Tidak mengikuti standar bahagia yang disepakati oleh umum. Kalau bahasanya dokter, ini bahagia yang generik. Saya ingat waktu telepon Luki pada saat saya sakit, Kak tolong cari ya, jangan yang generik ya, katanya gitu. Kenapa? Terus pleng, kayak gitu. Ini dokter lo yang ngomong. Tahu nggak saudara, menikah itu kenapa? Hanya supaya membuat orang lain bahagia, bukan diri sendiri yang bahagia. Setelah itu bingung standar-standar bahagia. Punya anak, kan gitu kan? Kalau nggak punya anak, gelisah. Gitu loh. Makanya ketika ditanya kapan punya anak? Kapan punya anak? Apalagi para orang tua yang kasih stempel luar biasa. Mama belum mau mati. Kalau belum gendong cucu, mati ya mati aja. Ngapain nunggu gendong gitu loh. Ngerti kan? Ngerepoti gitu loh. Kan gitu. Dan kemudian ada timbul lagi, kapan punya rumah? Kapan punya mobil? Kan bahagianya gitu. Nah, ini gatel nih. Habis G20 gatel nih. Ya, sudah ngelihat pameran, ngelihat YouTube ya, selintas kayaknya mobil hybrid. Oke. Saudara tahu nggak mobil hybrid itu harganya ngibrit? Tahu saudara? Senyummu adalah tangisku. Enak dilihat, cicilannya membuat menangis. Ya, orang lain ketika melihat mobilmu senyummu ya adalah tangisku kalau bayar cicilan tiap tanggal 25. Gara-gara. Makanya masih ingat tahun 80-an. Wah nih, tahun 80-an-nya ada pendeta dari gereja besar berkata apa? Kalau kita diurapi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan punya mobil, saudara. Alasannya bagus. Kalau kita punya mobil, kita akan bawa tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita untuk ke rumah Tuhan. Jemaat ini polos. Jemaat ini polos, rodok goblok sedikit. Kenapa saya berkata seperti itu? Mereka, gajian mereka sama cicilannya, ya kok kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Tapi gara-gara didorong mau bantu Tuhan, ya kan gitu toh. Kalau sekarang ada, kalau udah dari dulu sih, ada namanya janji iman. Ini janji iman kan nodong iman gitu loh ya. Kan gitu kan, janji iman atau nodong iman. Ya, dan tahu yang terjadi, saudara. Berapa banyak yang akhirnya gagal bayar. Gagal bayar. Makanya karena apa? Kebahagiaan dengan kesepakatan bersama. Bukan kebahagiaan yang dari Tuhan. Ya, nah itu sebabnya Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan dapat kemegahan, kita akan dapat kekayaan di bumi ini. Karena kalau kita baca di Petrus, bumi ini akan hancur sampai unsur terkecil. Itu sebabnya Tuhan tidak mau janjikan. Buat apa Tuhan janjikan? Sesuatu yang akan dihancurkan, yang tidak bernilai kekal. Itu sebabnya kita jadi tidak bahagia. Kalau kita miskin artinya kenapa? Satu-satunya yang paling berharga dalam hidupku adalah Tuhan. Saya tutup dengan perkataan begini. Cari Tuhan itu susah. Cari Tuhan itu susah. Gitu saudara. Cari duit itu lebih gampang. Serius. Karena membuat Tuhan berkenan. Itu gak gampang.
Hanya Tuhan yang kelas rendah, yang hanya bisa disenangkan lewat lagu, lirik, musik, nada, instrumen. Hanya Tuhan yang kelas rendah. Tapi Tuhan yang berkualitas sangat tinggi. Dia pasti akan lihat siapa penyembahnya, siapa pemujinya, siapa yang main musik, siapa yang nari. Kan seperti itu. Makanya skandal di dunia pujian penyembahan sangat banyak. Kenapa? Karena mereka jago nyanyi. Tapi tidak jago sama sekali mencari perkenan Tuhan. Yuk, mari kita pindahkan hati ke surga. Sampai kita tidak punya apa-apa. Sampai Tuhan bilang, kamu berbahagia. Dia ada orang ngomong gini, Pak Sony, nggak bisa healing ke Bali. Orang apa-apa. Ya, orang apa-apa. Bolak-balik hilang, hilang. Awakmu. Ya, hilang, hilang. Ya, ngucap syukur. Ya, ngucap syukur. Ya, yuk, malam ini kita sadar bahwa semua yang kita miliki, Pak, saya harus ganti mobil nih, kayaknya mobilku sudah kalah tahun, Pak. Yo, bukan ngelihat ke atas, kalau ngelihat ke bawah itu loh. Kamu masih punya mobil gelinding. Ya sudah. Terus saya dengar sendiri. Nah, cicilan ini piye, Pak? Saya ngomong gitu. Sudahlah, gelinding wae lah, cicilan kok. Apa kata nanti gelinding wae? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ayo, pindahkan cepat-cepat hatimu ke surga. Ya, di sana ada Tuhan kita, di sini juga ada. Ya, tapi pastikan kalau Bapak, Ibu, Saudara memindahkan hati, satu-satunya kekayaan saudara hanya adalah apa? Sesuatu yang berharga adalah apa? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita nikmati, itu nikmat. Dan bisa kita syukuri. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk sharing yang singkat. Namun hamba berharap supaya mereka diberkati. Satu-satunya yang berharga dalam kehidupan mereka adalah kehadiran Tuhan. Terima kasih. Ajari kami mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan. Kalau kami tidak menaruh lagi semua hidup kami berharap pada harta, pada semua kemegahan dunia, kami jadi orang yang berbagi. Mengapa kami berbahagia? Karena satu-satunya yang kami anggap berharga hanya Yesus, hanya Tuhan. Itu sebabnya kami bisa menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kami. Kami mengerti malam ini bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kekayaan, kemegahan dunia. Karena Tuhan tahu bahwa semuanya itu akan dihancurkan sampai unsur terkecil. Harta kami yang ada di surga, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan sungguh-sungguh tempat kemuliaan itu kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan lanjut ke forum interaktif. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang bingung, atau mungkin ada yang mau berbagi, sharing. Luki dulu deh. Saya, Kak. Ya, banyak hal yang saya alami yang akhirnya saya bisa memahami yang Kak Son paparkan malam hari ini, ya toh. Setelah ngalami. Iya, Kak. Nah, kan setelah ngalami kan. Kalau teori itu kan kita dengar sudah lama, Kak, ya. Iya. Harus istilahnya kayak jangan fokus pada apa yang kelihatan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau yang saya alami sih ternyata sebelum mengalami sendiri sampai di istilahnya kepepet ya, atau benar-benar kalau Kak Son tadi bilang di 0K gitu ya. Jadi benar-benar menyadari, ya ternyata sampai di satu titik ya wis lah, seperti Rasul Paulus bilang, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi tidak lagi, kalau dulu ya seperti tadi Kak Son bilang, ada apa yang baru kan namanya manusia, Kak, ya kepingin lah ya. Kalau saya itu kan suka gadget ya. Dulu itu saya termasuk orang yang kalau iPhone baru muncul
Kalau bisa saya yang punya pertama di Malang. Berat ini, berat. Dulu nguberi ya seperti itu, Kak. Maksudnya ada keinginan seperti itu sampai perlahan-perlahan sampai sekarang sih akhirnya mau HP apapun terserah, yang penting kena tinggu. Jadi enggak lagi ya namanya kepingin pasti ada. Ya, tetapi bisa ngerem. Akhirnya ya wis lah, cukup iki ya sih kayak cukup lah. Bisa sampai di situ setelah mengalami banyak hal. Itu sih, Kak. Luar biasa kalau gitu. Jadi makanya kekayaan itu kan kekayaan, enggak apa orang Kristen kaya, tetapi kalau dia menaruh hidupnya di situ, itu yang salah. Iya, Kak. Gitu Nah, loh. ya itu. Itu yang salah. Saya itu ketemu sama namanya Bob Edmiston, ya, salah satu orang kayanya di Eropa, di Inggris ya lebih tepatnya, kalau di Eropa terlalu luas. Saya dengar ceritanya itu terkejut. Dari kecil dia punya semangat luar biasa. Jadi gini, dia dikasih oleh orang tuanya tiket bis, maksudnya uang untuk beli tiket bis. Jadi kalau dia ke gereja ya sama kakaknya, dia itu dapat uang kayak uang. Kalau di Jakarta, Transjakarta berangkat dan pulang. Terus dengan uang persembahan, bayangin. Terus dia mikir, kalau aku dikasih uang persembahan disuruh ngasih ke Tuhan, uang persembahan. Tapi uang persembahannya dikasih siapa lo? Dikasih papanya toh. Ini loh buat persembahan. Itu kan bukan dari aku, itu dari papa. Tangkap ya. Gimana caranya supaya aku ngasih lebih banyak dan dari aku? Mikir. Dan dia ya, ini Bob Edmiston nih. Ya, dia rela jalan kaki pulang. Kakaknya bilang, papa sudah kasih pulang pergi dan persembahan. Cukup dikatakan, enggak. Kau mesti kasih buat Tuhan, bayangin. Kau kasih buat Tuhan. Dan mentality seperti itu, dia udah belajar walaupun belum seperti kita yang dengar bahwa apa yang kita punya, itu punya Tuhan. Kita hanya jadi, bahasa Inggrisnya bagus ya, good steward. Kita jadi pengelola yang baik. Itu loh, saudara. Pengelola yang baik. Gitu. Makanya, permisi ya, jangan marah sama saya. Jadi gerejanya dulu, saudara. Gerejanya aja masih cukup. Gitu loh. Masih cukup. Nanti kan ngomongnya gini, nanti Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwanya penuh. Tapi akhirnya membesarkan gereja. Membesarkan gereja. Lagi jemaatnya sopo sing mlebu. Kalau kita ngerti toh, Luki, akhirnya kenapa? Ya dari tetangga-tetangga kita. Makanya saya tuh heran sama gereja-gereja yang ada. Yang datang itu loh, saudara. Lu laki. Sebagai hamba Tuhan, kalau altar call itu tahu, saudara. Tahu. Oh, ini yang maju ini di gereja A. Oh, ini yang maju. Saya kan pembicara dari berbagai gereja, jadi yang tahu toh, yang suka kalau altar call 1, 2, 3 orang lari ke depan, aku tahu. Oh, ini sopo ini. Iki sopo? Lu lagi. Lu lagi. Nah, ngerti nggak, saudara? Saya sebut dengan ini jemaat rotasi. Pokoknya kalau ada gereja baru gitu, wah, hari sini, wah, hari ini mainnya luar biasa. Apalagi dengan ada artisnya. Saudara pikir berhasil gitu mendatangkan orang yang datang ke gereja banyak nih artis. Bentar lagi Natal loh. Naik 30% sampai 30% rata-rata. Tapi 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, sebulan kemudian, balik asa. Nggak ada gunanya sebenarnya. Nah, makanya sekali lagi kembali ke Bob Edmiston itu. Ketika dia lihat dia punya uang, dia katakan ini buat Tuhan. Uang yang buat Tuhan itu dia kelola. Dia kelola. Saya terakhir ketemu dia, udah lama sekali. Ya, orang sekaya dia. Saya kaget, saudara. Harusnya naik first class dong. Naik British Airways kan naik first class. Enggak, saudara. Naik ekonomi dengan istrinya. Kenapa? Dikatakan apa? Lu uangnya Tuhan. Aku pelit buat diriku sendiri. Ini luar biasa. Terus saya kaget. Loh, selisih uangnya, dia bilang ini, Mr. Michael Sony, selisihnya cukup gede. Kalau ini saya taruh uang ini buat bantu satu pelayanan, pikir dia ke sana, ke Kalimantan. Ini jadi gereja. First class itu mahal, bukan mahal lagi. Mahal soro. Betul nggak? Apalagi untuk luar negeri, saudara. Saya yang jadi pengelola. Gitu loh. Saya ini
lebih baik apa yang saya miliki itu punya Tuhan. Saya itu enggak mau beli. Apa ya dia katakan, saya lupa. Luxurious itu enggak. Pokoknya nyaman. Saya heran. So, saya jadi orang terkaya loh. Salah satu dari 10 orang yang terkaya di Inggris. Tapi kalau lihat penampilannya, saudara yang melihat ya, maafkan saya ya, look, ini agak tergelitik kakinya. Coba ngelihat. Kita udah lihat Bill Gates, betul nggak? Ya, Rupert Murdoch, saya pernah ketemu dengan dia makan di sana, saya makan di sini. Rupert Murdoch, terus kemudian Bill Gates. Untuk orang kaya nggak karu-karuan, betul nggak? Akhirnya gimana? Biasa aja kan. Orang Indonesia kaya kan malu-maluin ya, mereknya ditaruh di luar, keleleran kemana-mana, betul nggak? Betul. Tapi kalau kita lihat orang kaya beneran, jadi apa kekayaan? Jadi aset loh. Makanya ini istilah jangan jadi ribut gara-gara istilah gini. Kita ini mendepositkan apa yang kita punya itu di surga nanti. Dan itu jadi alasan kita berbahagia. Hanya kalau melihat orang Pentakosta zaman dulu, dia ngomong apa? Rumahku ada dalam surga. Ibu punya simpenan. Iya, kenapa? Rumahku ada dalam surga. Itu Pentakosta itu. Belakang langit biru ada mahkotaku. Betul nggak? Makanya itu Pentakosta banget. Sekarang nggak laku. Mereka ingin dibayar di depan. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau orang-orang kaya atau orang kaya baru itu mereknya tuh diketok-ketok gitu. Ditaruh di depan. Wah, aduh. Pokoknya, gue bisa beli LV nih, betul nggak? Di tenteng lu, pokoknya netok-netok. Tapi kalau orang kaya beneran, enggak. Coba saudara lihat. Ya, next. Ya, bukan berarti tidak boleh. Kalau saudara pantas pakai aja gitu loh. Pantas pakai aja. Tapi kalau niatnya untuk pamer, saudara sukses, kayaknya saudara nggak pernah miskin di hadapan Tuhan. Makanya nggak bahagia. Nggak bahagia. Kenapa? Lihat, ada handphone baru. Terobsesi. Gue pengen handphone baru. Gue pengen handphone baru. Gue pengen handphone baru. Gue pengen handphone baru. Gitu tuh. Silakan, Dok. Oke, ini ada pertanyaan Kak dari Kak David ya. Kak Son, apakah miskin itu bisa diuraikan seperti mematikan kedagingan kita, bahkan ego kita dipres sampai level terendah untuk mau melayani, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan maksudnya? Ngerti. Betul, David. Itu betul. Ya, mematikan keinginan daging dan nggak mudah. Karena daging kita juga sudah punya standar. Makanya kalau makin kaya, nih saya ngomongnya sama Luki aja. Kalau makin kaya, dulu kita makan di emper gitu ya, makan di emper, kalau di Jakarta nasi ampera gitu. Masih oke toh. Tapi kalau makin kaya sedikit, ya kalau udah kaya, enggak mau. Kalau dulu maaf ya, kita bisa makan McDonald's. Tapi kalau kita udah diberkati sedikit, makannya Burger King. Kalau sudah diberkati lagi, makannya Carl's Junior. Terus kita dibelikan Burger King. Maaf, dari kita udah kelasnya udah Carl's, terus kemudian dibelikan McDonald gitu. Marah-marah loh orang. Ini apa? Nggak ada rasanya. Bukan makanan. Betul nggak? Hanya mematikan kedagingan kita. Saya ini kan pernah ketemu sama musisi. Sudah terlanjur ya, musisi gereja. Dia itu punya gitar, bro. 500 juta gitar akustik. Saya enggak pernah bayang 500 juta gitar apa namanya? Enggak ngerti ya. Gitar itu munine kayak apa 500 juta itu. 500 juta itu bunyinya kayak apa? Terus satu ketika dia dimain di gereja. Gitar Yamaha, bro. Dia ngomong apa? Nah, enak ini nggak bisa mendatangkan hadirat Tuhan. Kaget aku dengernya. Di Surabaya ada loh gitar 500 juta itu. Saya pernah lihat soalnya. Gitar akustis yang belakangnya cembung itu ada tusukannya sound itu loh saya nggak bisa main sih ya, makanya saya hanya bisa ngejual saja, saudara, nggak ngerti harganya gitu. Tapi ya sudah, seperti itu. Dia sudah melabeli dirinya sendiri. Ketika dia labeli dirinya, dia tidak bahagia. Sepanjang dia main, dia ngomel-ngomel. Kenapa? Gitarnya hanya 500, mending 5 juta. Enggak,
kurang 1,5 berapa loh. Saudara ngecek di Tokopedia itu ternyata sekitar 1,5 juta. Gak bisa, hatinya enggak bahagia. Main keyboard juga gitu. Kalau nggak kelasnya, ada kelas ya yang luar biasa gitu. Ini kelasnya gereja terberkati kan, sampai ada istilah loh. Kalau pendeta muda yang diberkati, pendeta muda itu naiknya BMW. BMW. Ya, padahal BMW itu buat ngelamar ya, buat ngelamar. Maksudnya BMW, be my wife gitu. Nah, tapi kalau sudah kayak gitu, ya udah naik Mercy. Udah diberkati gitu, dan nggak ada rasanya lagi BMW, Rubicon. Gitu. Makanya, jadi nggak bahagia. Saya cerita sedikit. Saya ini kan biasanya kalau ke gereja-gereja gede itu kan, wah yang nganter saya dari tempat hotel itu kan, Velfire lah, ya Alphard, itu luar biasa. Satu ketika pernah loh, sama-sama Tuhan, saya dididik loh. Waktu itu saya diundang ke Papua, loh. Saya pakai pakaian bagus, jeans saya yang terbaik, sepatu saya kan suka sepatu nyaman. Sepatu saya yang terbaik, tas saya juga yang terbaik. Karena terbang dari Surabaya, Ujung Pandang, tengah malam ya, transit. Setelah itu dari situ ke Biak, dari Biak ke Manokwari. Begitu saya sampai di Manokwari, saya keluar. Saya kaget dengan bandaranya, yang semerautnya luar biasa. Bandara semeraut. Saya keluar gitu, saya toleh-toleh. Mana yang jemput? Tiap kali ada Kijang Innova, saya noleh. Wah, tiap kali ada Kijang. Reborn, saudara. Wah, tiba-tiba Fortuner masuk. Ternyata bukan. Wah, tapi saya berharap minimal Fortuner. Itu loh, dididik Tuhan. Mental saya belum. Itu digampar sama Tuhan. Saya tahu yang terjadi, saudara. Yang datang angkot itu kacanya hanya punya kaca depan. Sekelilingnya tidak ada kacanya sama sekali. Sekelilingnya tidak ada kaca sama sekali. Dan di dalam itu ada ban cadangan. Ditaruh 2 dan kotor, sudah. Dan saya ngomong, terima kasih. Dan itu pun sewaan. Sepanjang di Papua, kendaraan saya apa coba Luki? Kendaraan saya itu sepeda motor yang platnya mati 5 tahun lalu. Sempat ketangkap pada saat operasi SIM dan STNK. Hebat Tuhan, gimana caranya Tuhan mendidik hambanya ini. Dikasih kamu ya, makan fasilitas di sana. Saya dapat penginapan bintang 5, saudara. Bintang 5, asli bintang 5. Kenapa saya katakan bintang 5? Karena jaraknya hanya 50 meter dari tembok peternakan babi tradisional yang bunyinya 24 jam dan baunya 24 jam. Itu loh alasan untuk bersyukur. Berarti saya itu diizinkan sesuatu, didetox lah itu loh. Didetox sama Tuhan supaya kenapa? Yuk, jangan tinggi kamu hambaku. Kemana kamu pergi, mereka bisa menyediakan, yaitu kamu terima. Ya, Tuhan berkati. Silakan. Ada ini dari Galaksi ini kalau tidak salah Pak Billy ya. Ada yang berpendapat miskin sama dengan miskin roh, juga ada miskin sama dengan rendah hati, gitu kan? Iya, miskin dalam roh, itu miskin dalam roh. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya betul miskin dalam roh. Poor in spirit. Jadi kita mesti ngerti itu. Tapi itu juga didikan Tuhan untuk rendah hati. Semua kepemilikan kita di dunia itu milik Tuhan. Termasuk tubuh ini. Kita kelola dengan baik. Amin. Gitu. Monggo. Ada komen dari Kak Joan Tobing. Terima kasih atas pencerahan Kak Son akan ayat ini. Dulu saya pikir artinya literal demikian mengenai kepemilikan materi, jadi sempat bingung. Sekarang sudah jelas bahwa ini menyangkut menggantungkan hidup pada Tuhan semata, bukan yang lain. Maksudnya bukan hal yang duniawi. Oke. Ya, itulah sebabnya. Makanya semuanya sementara. Bisa makan sehebat apapun, Ada satu titik.
Saya ketemu sama satu orang, saudara, berapa minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu mungkin, atau 1 bulan yang lalu. Orang ini sudah umur 80 lebih. Dia bilang gini sama saya, Son, jadi tua itu enggak enak. Aku tuh pengen pulang tapi nggak dipanggil-panggil pulang, loh kan repot tuh. Udah nggak bisa makan sesuai dengan harapan. Tenangan loh. Makan sedikit banyak, nggak tahu ya, Luki dokter kan, kembung. Tidur kebanyakan pusing. Kurang tidur tekanan darah naik. Tengah malam mau pipis, maaf ya, kadangkala anyang-anyangan prostat. Makan kebanyakan kerupuk, emping, kacang. Apa yang terjadi? Asam urat naik. Susah, saudara, katanya. Son, aku mau pulang tapi belum dijemput-jemput. Bayangin, saya tuh deg-degan. Ojo sampai dia ngomong gini, tolong po ono doano aku supaya dipanggil pulang. Wah, aku khawatir, aku takut apa ya. Berani. Tapi saya dengar Om ini bawa tongkat. Om pengen dipanggil. Ngomong gitu. Iya, kalau ini kita kelola. Rumahmu, rumah sederhana kita kelola. Kelola buat Tuhan. Itu loh, saudara. Itu loh berkat. Nggak mungkin lah. Makanya sekali lagi, apa yang kita bisa nikmati, kita syukuri. Apa yang kita miliki, kita syukuri. Karena semuanya itu dari Tuhan. Dan kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Makanya kalau kita punya, nggak boleh boros. Makanya kenapa? Kita kelola buat Tuhan. Saya mau nyentil sedikit ya, boleh? Mau minta sesuatu ya, Luki ya? Boleh ya? Timo cerita. Kak Son mau minta tolong Timo cerita. Buka sebentar. Gimana, Tim? Kata cukup itu bagaimana menurut kamu? Ya kalau saya sih bisa makan aja. Bukan makan yang mewah ya. Buat keluarga. Cukup buat makan aja. Saya udah terima kasih. Makanya Kak Sony beberapa kali telepon saya, kamu perlu uang? Saya ngomong, enggak perlu. Aku cuma perlu didoain. Kalau saya, duit itu bagi saya nggak ada artinya. Soalnya yang penting saya keluarga saya bisa makan. Cukup makan hari itu, hari besok makan apa aja ya saya makan. Saya cerita sama Kak Sony begitu. Dan Kak Sony, ayolah. Kok ini ngomong kalau nggak punya duit. Kak Sony pasti bantu. Aku ini kakak. Enggak, Kak. Aku nggak penting. Gue bilangin. Penting buat saya itu cuma doa kakak buat saya. Dan keluarga. Itu aja sih. Sampai hari ini saya bisa makan. Itu bagi saya udah ucap syukur. Karena nggak ada kebahagiaan yang saya rasakan kecuali penyertaan Tuhan buat hidup saya. Itu lebih dari cukup. Terima kasih. Adalah anak E3 loh. Makanya ada lagu tiada ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan itu segenap hidupku. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Keisha bisa bagi sesuatu, jangan panjang-panjang guys ya, supaya bisa kasih tempat kesempatan yang lain. Ya, sama sih Kak Tim, setuju lah. Jadi ya Kak San sama Kak Anas sih sudah tahu sih apa yang barusan kami alami gitu. Jadi saya jemput mami saya, terus mami saya jatuh, terus harus operasi, terus di Italia. Jatuhnya di Italia, saudara. Jatuh di Indonesia aja kalkulatornya masih gede, apalagi jatuh di Italia, saudara. Jatuh di sini, terus operasi, terus apa sih bantalan tulang selangkangan itu harus diganti gitu. Terus habis itu residensialnya belum selesai, jadi harus bayar sendiri. Alhamdulillah. Ya saya sih ketawa-ketawa aja teleponan sama Kak Ana ya. Aduh gitu di rumah sakit guyonan Mbak Kak Ana gitu. Karena kan sendiri tuh ya enggak boleh ditunggu, saya harus tunggu di luar. Ngapain ya akhirnya ya ngobrol-ngobrol sama Kak Ana gitu. Ya cuman ya enggak ngerti ya enggak sing piye gitu ya enggak ya bingung, saya juga bingung sama diri sendiri. Pokoknya udah bingung sih, padahal juga habis ada ngalami sesuatu juga dan keluar banyak biaya juga gitu. Habis itu mami gini, saya sih cuma mikir
Ya wes lah Tuhan mau ambil, Tuhan mau kosongin semua, ya sudah toh ini punya Tuhan, saya gitu. Ya tapi nggak ada yang piye gitu ya, cuman suami saya yang agak piye ya, mungkin namanya laki ya gitu. Jadi dia sampai ke kantor polisi. Itu yang bikin saya sedih sih. Saya merasa kayak aduh nek gitu tuh kayak nggak kenal Tuhan gitu loh. Itu sih sedih itu. Terus saya tuh stres tuh bukan karena apa kita harus bayar besar, enggak gitu. Saya stres tuh karena saya melihat reaksi suami saya mungkin kurang tepat buat saya gitu. Jadi dia spontan telepon karabineri gitu ya. Waduh gitu, terus ngajak saya Karabineri itu duel ke kantor. polisi ya, saudara. Karabineri itu polisi. Iya, karabineri itu polisi, ke polisi, terus habis itu saya tuh sedihnya tuh itu sih karena ya jujur sih saya enggak bingung gitu loh ya. Tuhan mau ambil semua, monggo, toh ini punya Tuhan, Tuhan mau ngobati mami saya lewat apa yang Tuhan titipkan di account kita ya enggak apa-apa, terserah toh itu punya Tuhan gitu loh. Cuman saya sih lebih ini ya, yang penting Tuhan ojo sampai apa ya, jangan ambil rohmu daripadaku. Saya sih mikirnya gitu sih. Jadi saya ngalami itu gitu loh, makanya kayak Cia Laura tadi ngomong ya podo lah kita tuh kayak ini ya sefrekuensi gitu ya gitu. Jadi wes gak pateo penting lagi apa yang terjadi tuh kayak wes gak begitu penting, terus apa yang kita hilang, apa yang mau hilang dari kita tuh kayak nggak penting gitu loh gitu, karena kita sudah tahu, kita sudah dapat, kita sudah ngerti apa yang sesungguhnya apa yang sesungguhnya kita butuhkan, apa yang sesungguhnya berharga dalam hidup kita. Kalau saya sih dapetnya itu ya. Oh gitu. Jadi saya punya pengertian baru ya, puji Tuhan gitu. Dengan kejadian itu saya jadi merasa ngerti gitu ya. Ya karena aku sudah tahu apa yang terpenting dalam hidupku, apa yang aku butuhkan, aku sudah Ya. dapat. Itu makanya apapun yang terjadi itu kayak nggak ngefek gitu loh gitu, bukan ngenyek yang lain apa nyukurno terus apa kok kamu gitu, bukan menghakimi yang enggak gitu. Tapi kalau saya pribadi itu karena saya merasa saya Itu sudah hal. memahami arti kehidupan ini, apa yang saya butuhkan, apa yang penting dalam hidup ini sudah ngerti. Jadi ya sudah jalani aja gitu sih. Iya, saya ngomong ya, karena Keisha sudah belajar dari Tuhan sejak dari Indonesia. Ketika ditaruh di sana ngalami susah, saya ngomong ya, kalau ganti look, ganti spare part mobil saja mahal. Ini ganti tulang panggul. Nggak ada spare part-nya. Coba spare part-nya di mana? Ada nggak yang palsu, yang maksudnya yang second nggak ada, tulang panggul kok second, nggak bisa. Jangan malu, jangan sungkan, dan kita semua kita bisa sama-sama bertumbuh. Tuhan Yesus baik. Nah kalau ngomong Tuhan Yesus baik itu bukan saat kita lagi diberkati, lagi enggak, pada saat kita narik napas panjang, iki piye, nah itu loh, Tuhan tolong. Ya, oke, itu saja. Bambang masih bersama-sama dengan saya atau Semi? Sebagai penutup, kita nyanyikan lagu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang bisa ngikutin nyanyi, ngikutilah nyanyi dari rumah. Saya terberkati. Ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. 2 kali lagi yuk, 100 saya pimpin doa tutup. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semuanya semu belaka. Kerajaan-Mu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka.
Tuhan dan kerajaan-Mu itu senang hidupku sekarang dan selamanya. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib. Bisa dilewati segala sesuatu yang kami hadapi. Asal beserta dengan Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami diajar, kami dibentuk. Dan kami betul-betul memindahkan, ingin dan sedang memindahkan hati ke surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya memintakan berkat Tuhan pada semua yang hadir malam ini. Biar semuanya mereka, selain mendapat pelajaran rohani pada malam hari ini, mereka juga mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Roh Kudus penuh untuk Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin.